Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau berkata-kata bagi setiap kami, sehingga firman yang kami dengar pada saat ini akan memberikan suatu pembaruan bagi kehidupan kami, supaya hidup kami tetap ada dalam jalan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatalah kepada kami pada saat ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini bagi kita dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita mendengarkan, menyimaknya dengan baik-baik, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Begini bunyi firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Tema kita saat ini tentang berjalan bersama Yesus. Ketika kita ada di dunia ini, kita harus sadari bahwa apakah sesungguhnya selama kita mengikut Tuhan Yesus, apakah sudah benar atau tidak. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita menyelidiki kehidupan kita. Mari kita sadari bahwa selama kita ada di dunia ini, bahkan sampai sekarang ini, apakah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang zaman sekarang ini banyak yang hanya mengandalkan pengertiannya sendiri, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai sesuatu hal dalam hidup ini. Tetapi ingat, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti apa yang dia capai, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, kalau dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan memberkati kehidupannya. Ada dua hal kepada kita pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah yang harus kita tahu dalam hidup ini, harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu pandangan kita fokus kepada siapa? Yaitu fokus kepada Tuhan. Pandangan kita harus ke depan. Jangan kita menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal-hal yang membuat kita bisa rugi dalam hidup ini. Saya katakan kepada kita, kalau kita menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar di dalam hidup ini, bahwa hidup kita harus sadari bahwa hidup kita sampai detik ini itu karena Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena kata orang. Kita bisa hidup saat ini, kita bisa melimpah-limpah berkat Tuhan saat ini, bukan kata orang, tetapi apa kata Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang gagal fokus dalam hidup ini karena pikirannya, hatinya dipengaruhi hal-hal yang tidak benar. Saya ingatkan kepada kita, kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak benar dalam hidup ini, engkau tidak akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Ayo, belum terlambat. Segeralah pandanganmu harus engkau
fokuskan kepada Tuhan. Jangan fokuskan kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Yang kedua, supaya kita tetap berjalan bersama Yesus dalam hidup ini, milikilah yang namanya komitmen. Bukan komitmen yang mulut-mulut. Banyak orang berkata dalam hidup ini, kalau Tuhan menyembuhkan saya tetap melayani Engkau, saya tetap mengikut Engkau. Tetapi ketika terjadi dalam hidup kita ada masalah, ada penyakit, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai lupa apa yang menjadi komitmen kita. Lalu saya katakan kepada kita saat ini, jikalau ada komitmenmu sama Tuhan dalam hidupmu, mungkin engkau lupa. Saat ini juga minta Roh Kudus untuk mengingatkan engkau apa yang menjadi komitmenmu kepada Tuhan. Ingat, orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Dipakai di mana? Di keluarga, di dalam pekerjaan, terlebih-lebih dalam dunia pelayanan. Kita seringkali dalam hidup ini banyak hanya omongan-omongan kosong, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Hari Minggu orang berkata, saya bertobat, saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi setelah hari Minggu masuk kepada hari Senin, berulah kembali. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Orang-orang yang mengikut Tuhan, dia harus punya komitmen. Walaupun banyak orang yang mau menawarkan dunia, menawarkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetaplah kepada komitmenmu bahwa engkau tetap mengikut Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar dalam hidup ini. Apa yang menjadi komitmenmu kepada Tuhan? Ayo, bangunlah itu. Ayo lakukan, laksanakanlah itu untuk Tuhan. Komitmen kita bisa berubah karena terlalu banyak kata tetapi. Seperti ayat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Tetapi Tuhan, keluargaku tidak berubah. Ingat, kalau kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup ini, Tuhan yang akan mengubah keluarga kita, bukan kita yang mengubah, tetapi Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh hati kita setia mengikut Tuhan dengan benar, berjalan bersama dengan Tuhan dengan benar, maka keluarga kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita ingat bahwa di dalam kitab Yosua berkata, satu orang dimenangkan di tengah-tengah keluarga, maka seluruh keluarga itu akan dimenangkan Tuhan. Memang bukan saat itu terjadi, tetapi suatu saat Tuhan akan menangkan seluruh keluarga kita. Jangan kita takut dalam hidup ini. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan Yesus, kita harus tetap berjalan. Jangan berjalan dengan sesuai keinginan kita. Ingat, jalan kita belum tentu itu jalannya Tuhan. Tapi ingat, jalannya Tuhan pasti jalan yang benar. Oleh karena itu, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ketika kita berjalan bersama Yesus, pasti berkat melimpah dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita belum menerima apa-apa, tetapi percayalah, suatu saat Tuhan akan memberkati kita. Mungkin bukan untuk diri kita, tetapi bagi anak-anak cucu kita yang menerima berkat itu. Tetapkanlah hatimu dan komitmenmu kepada Tuhan. Fokuskanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan berubah-ubah dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu, jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Sebentar kita ke kanan, sebentar kita ke kiri, sebentar-sebentar kita percaya pada Tuhan, sebentar-sebentar kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan hati
Dan jangan bersandar kepada keinginan kita sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Lagu berkata, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau Yesus mau menjawab setiap masalah yang kita hadapi, ayo berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ingat, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah akan rugi. Engkau akan mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajari kami bahwa kami tetap berjalan bersama Yesus. Kalau kami berjalan bersama Yesus, maka kehidupan kami akan terus limpahkan berkat bagi setiap kami. Dua hal yang Kau ajarkan kepada kami supaya kami tetap berjalan bersama-Mu, Tuhan. Yaitu yang pertama, Engkau mengajari kami supaya pandangan kami fokus tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, kami harus memiliki komitmen, bukan komitmen yang mulut-mulut dalam hidup ini. Komitmen yang bulat, keputusan yang bulat yang kami ambil. Kami tetap mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, materaikanlah bagi kehidupan kami. Saat ini saya berdoa untuk anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Jangan kami bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kalau kami bersandar kepada pengertian kami sendiri, semuanya akan sia-sia. Tetapi kalau kami bersandar kepada Tuhan, maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Berkati yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan jamah, berikan kekuatan, berikan kemampuan. Ingatkanlah setiap komitmen mereka kepada Tuhan melalui firman-Mu yang mereka dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.